Bab 1836. Kamu sangat hebat, kan? 1. Di langit berbintang, seiring dengan penampakan Buddha Blood, seluruh langit berbintang langsung menjadi panas. Sudut mulut Michelle sedikit terangkat, bintang-bintang berjatuhan. Langsung jurus yang besar. Di kedalaman langit berbintang, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Ekspresi keganasan melintas di mata Ronaldo, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyerang. Patung Buddha yang berada di belakangnya juga menyerang pada saat yang sama. Dalam sekejap, sebuah segel kepalan emas menyapu seluruh langit berbintang. Di langit berbintang lainnya, Mileye masih sedang latihan. Selama ini, dia telah mempelajari jurus satu pedang menentukan hidup dan mati beserta jurus tarik pedang. Sekarang jurus satu pedang menentukan hidup dan mati ditambah dengan jurus tarik pedang, dia sudah mampu menumpuk sebanyak 300 kali. 300. Jika dapat menggunakan kekuatan garis darah bisa lebih banyak lagi. Satu pedang melesat sekarang, benar-benar dapat menghancurkan dunia. Nyatanya bukan hanya tarik pedang menentukan hidup dan mati, tapi sekarang jurus satu pedang menentukan hidup dan mati dia yang sederhana sudah sangat mengerikan. Hanya jurus pedang menentukan hidup dan mati yang sederhana sudah cukup untuk membunuh seorang alam menaiki langit secara instan. Tidak hanya demikian, jurus satu pedang menentukan hidup dan mati dia dapat menjadi ancaman besar bagi alam absolut. Tentu saja, hal yang ingin dia lakukan sekarang bukan untuk membunuh alam menaiki langit, tetapi pembunuhan instan terhadap alam absolut. Pembunuhan instan. Sekarang jurus tarik pedang dia benar-benar memungkinkan untuk membunuh master alam absolut secara instan. Selain itu, dia masih mempelajari kata-kata yang pernah diucapkan ayahnya, yakni ruang hampa, tak terbatas dan abadi. Waktu, tiada awal dan akhir. Dia memutuskan untuk mulai menyelidiki ruang hampa terlebih dahulu. Ruang hampa, tak terbatas dan abadi. Mileye berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan pelan, ruang hampa, tidak terbatas dan abadi, artinya ruang hampa itu tidak terbatas dan selamanya ada. Pada saat ini, suara kaget tiba-tiba datang dari samping, ternyata kamu tahu bahwa ruang hampa tidak terbatas dan abadi. Mileye berbalik, ada seorang wanita berdiri tidak jauh di sebelah kanannya. Angelin. Mileye mengedipkan mata, Nona juga tahu tidak terbatas dan abadi. Angelin menatap Mileye, yang aku kaget adalah Tuan Muda Ye juga tahu. Bisa katakan Tuan Muda Ye tahu dari mana? Mileye tersenyum dan berkata, aku mencerna sendiri. Menara kecil yang berada di dalam menara penjara alam ini langsung geleng-geleng kepala. Aduh, majikan muda benar-benar tidak tahu malu. Angelin tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye bercanda ya. Mileye berkata dengan serius, kamu tidak percaya padaku. Angelin menatap Mileye, Tuan Muda Ye, ini tidak mungkin kamu temukan sendiri. Karena kata ini mewakili peradaban seni bela diri yang jauh menuju modern. Tuan Muda Ye, ini bukan hanya sebuah kalimat, tetapi manifestasi dari peradaban seni bela diri yang lebih tinggi. Mileye berkata, aku mencerna sendiri. Angelin terdiam beberapa saat. Ia pernah melihat orang yang berkulit tebal, tetapi belum pernah melihat yang tidak tahu malu seperti ini. Mileye tiba-tiba tertawa, Nona, apakah kamu adalah monster? Angelin menganggukkan kepala, aku dari klan siluman. Mileye memandang Angelin, lalu berkata sambil tersenyum, Nona benar-benar sangat cantik, aku belum pernah melihat klan siluman yang begitu cantik. Menara kecil. Angelin melirik Mileye, terima kasih, Tuan Muda Ye atas pujianmu. Aku cukup terkejut dengan sikap Tuan Muda Ye terhadap klan siluman. Mileye tertawa,
Tidak peduli klan siluman atau klan manusia, menurutku, semua orang adalah makhluk hidup alam semesta ini. Jika mereka bisa hidup berdampingan dengan damai, maka pasti sangat bagus. Angelin tersenyum dan berkata, sulit sekali. Mileye menganggukkan kepala, memang sulit. Tapi, Nona, kali ini sepertinya klan monster siluman yang menimbulkan masalah. Angelin tersenyum simpul, masalahnya tidak sesederhana itu. Mileye sedikit mengernyit, apa maksudmu? Angelin menatap Mileye, apakah kali ini Tuan Muda Ye datang ke sini untuk bantu dunia Yuan? Mileye berkata, aku datang untuk bantu klan Ye. Ayahku memiliki hubungan yang baik dengan klan Ye. Setelah hening sejenak, Angelin berkata, Tuan Muda Ye, bisakah kamu berhenti berpartisipasi dalam masalah dunia Yuan? Mileye tertawa dan berkata, mungkin tidak bisa. Angelin menggelengkan kepala, Tuan Muda Ye, aku tahu latar belakang kamu tidak sederhana, tapi masalah dunia Yuan tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Terutama klan Ye ini, mereka. Ketika mengatakan itu, dia tidak berbicara lagi. Mileye sedikit mengernyit, apa yang ingin kamu katakan? Angelin tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, bagaimana kalau pergi ke klan monster siluman kami dulu, setelah itu kamu baru memutuskan apakah mau ikut campur dalam urusan klan Ye. Mileye berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepala, boleh. Angelin tersenyum simpul, Tuan Muda Ye, ikuti aku. Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Mileye mengikutinya. Mileye mengikuti Angelin langsung pergi ke kedalaman Beast Mountain. Dalam perjalanan, Mileye menoleh dan melirik ke arah tembok besar Tianshan, lalu bertanya, apakah kalian sudah mulai menyerang tembok besar Wanshan? Angelin tersenyum dan berkata, hanya main-main saja. Mileye melirik Angelin, tetapi tidak berbicara. Di bawah pimpinan Angelin, keduanya tiba di sebuah kota Stone. Angelin membawa Mileye ke aula besar. Pada saat ini, banyak master klan siluman dan klan monster berkumpul di aula. Saat Angelin membawa seorang manusia masuk, semua master klan siluman dan monster di lokasi tertegun. Mileye melihat ke dalam aula, ekspresinya tampak murung seketika. Semua tingkatan master klan monster dan klan siluman di aula yang paling rendah adalah alam absolut. Di seluruh aula, ada 76 master klan siluman dan monster. Terlebih lagi, semua master alam absolut ini adalah tubuh absolut. Manusia membutuhkan 3 master alam absolut baru bisa bersaing dengan 1 master tubuh absolut klan monster siluman. Hal ini agak merugikan. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang berada tidak jauh dari situ tiba-tiba berkata, Nona Angelin, siapakah orang yang berada di sebelahmu? Angelin tersenyum simpul, Raja Siluman, orang ini adalah Tuan Muda Ye, dia ingin datang ke tempat kita untuk lihat-lihat. Tuan Muda Ye. Semua monster yang berada di lokasi saling memandang dengan cemas, tidak pernah mendengarnya. Bersambung. Bab 1837. Kamu sangat hebat, kan? 2. Nona Angelin menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, duduklah di sebelahku. Ketika mengatakan demikian, dia duduk di kursi utama yang berada di samping, dan di sebelah kanannya adalah tempat duduk Raja Siluman. Tampaknya, dia ingin Mileye duduk di sebelah kirinya. Di dalam aula, ekspresi semua monster tampak aneh. Mileye tentu saja tidak segan, dia duduk tepat di sisi kiri Angelin. Raja Siluman melirik Mileye dan tidak mengatakan apa-apa. Para monster yang berada di dalam aula ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak berani mengatakannya.
Angelin tiba-tiba berkata, "Raja Siluman, lanjutkan pembicaraanmu." Raja Siluman melirik Mileye lagi dan merasa ragu untuk mengatakannya. Mile tersenyum dan berkata, "Kalian bahas saja, aku pura-pura tidak mendengarnya." Para monster. Ekspresi Raja Siluman terlihat sedikit aneh. Manusia yang ngelawak ini berasal dari mana? Apakah dia datang untuk ngelawak? Angelin tersenyum dan berkata, "Raja Siluman, silakan. Mengenai Tuan Muda Ye, aku membawanya datang, berarti dia bisa mendengar apa saja." Raja Siluman pun mengangguk, lalu berkata, "Maksud aula buku adalah mereka hanya menginginkan mata air keabadian tingkat dewa itu saja, mereka tidak menginginkan yang lain." Mata air keabadian tingkat dewa. Mile mengerutkan kening dan memandang Angelin, apakah ada mata air keabadian tingkat dewa di dunia Yuan? Angelin tertawa dan berkata, "Iya, ada di tangan klan Ye." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Bukankah mereka hanya memiliki mata air keabadian tingkat suci?" Angelin tersenyum, tentu saja mereka tidak berani mengungkapkannya. Wajah Mile menjadi murung. Mata air keabadian tingkat dewa. Satu mata air keabadian tingkat suci sudah cukup untuk menggilai kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dan satu mata air keabadian tingkat dewa ini tak terbayangkan. Jika klan Yuan dan klan Xiao mengetahui bahwa klan Ye memiliki mata air keabadian tingkat dewa, mereka pasti tidak akan membantu klan Yuan mempertahankan dunia Yuan bersama-sama. Tidak dapat mempertahankannya. Tidak hanya tidak mau mempertahankan lagi, kedua klan mungkin mau kabur. Sebuah mata air keabadian tingkat dewa, ini akan membawa bencana besar. Dia tidak menyangka bahwa di tangan klan Ye ternyata ada mata air keabadian tingkat dewa. Sekarang dia baru mengerti mengapa Jackson ingin pergi mencari bantuan dengan ayahnya. Karena Jackson tahu jika klan Ye ingin memiliki mata air keabadian tingkat dewa ini, maka mereka harus memiliki pendukung yang kuat. Tampaknya, ayah memenuhi syarat untuk menjadi pendukung mereka. Tapi bagaimana dengan diriku? Bagaimana dengan diriku? Wajah Mileye menjadi murung. Sialan. Ayah bisa menangani kekuatan teratas ini, tapi diriku tidak bisa mengatasinya. Dan ayah mungkin juga tahu tentang hal ini, sehingga dia mengatakan sedikit merepotkan. Salah. Masalah kecil yang ayah katakan mungkin jauh lebih dari itu. Bahkan lebih rumit. Sialan. Ditipu. Mileye tiba-tiba ingin kabur. Angelin tiba-tiba bertanya, "Lalu, apa maksud kuil dewa?" Raja Siluman berkata dengan suara yang berat, "Mereka ingin mendapatkannya." Mileye berkata dengan suara yang serius, "Apakah kuil dewa juga menginginkan mata air keabadian tingkat dewa ini?" Angelin tersenyum dan berkata, "Tentu saja, karena kuil dewa dan aula buku tidak memiliki mata air keabadian tingkat dewa. Dan alasan utama mengapa sebelumnya tidak memusnahkan klan Ye adalah tidak ada kesepakatan antara kuil dewa, aula buku dan klan monster siluman kami. Jika ada kesepakatan, ingin menghancurkan dunia Yuan itu hanya perlu menjentikkan jari." Mile menatap Angelin, "Memusnahkan klan Yuan dan klan Xiao." Angelin menganggukkan kepala, "Ada 12 mata air keabadian tingkat suci di dunia Yuan, tidak peduli apakah itu kuil dewa, aula buku, maupun klan monster siluman kami sangat tergoda." Mileye berkata dengan suara yang serius, "Bukankah Ronaldo dari klan Yuan berasal dari kuil dewa?" Angelin tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, menurut kamu satu orang Ronaldo lebih berharga dari 4 mata air keabadian tingkat suci. 4 mata air keabadian ini setidaknya cukup untuk menghasilkan 200 master alam absolut, atau bahkan lebih banyak." Mileye terdiam. Angelin berkata lagi, "Tuan Muda Ye, lebih baik jangan terlibat air berlumpur ini."
Mileye melirik Anglin, aku punya satu pertanyaan, mengapa klan Ye memiliki mata air keabadian tingkat dewa? Anglin tersenyum dan berkata, ini juga merupakan hal yang membuat kami penasaran, kamu bisa tanya pada Jackson. Miley menganggukkan kepala, dan bangkit, aku kembali ke dunia Yuan dulu. Setelah mengatakan demikian, dia langsung berubah menjadi sebuah pedang Tao dan menghilang di tempat. Di dalam aula, Raja Siluman berkata dengan suara yang serius, Nona Anglin, apa asal-usul orang ini? Anglin tersenyum simpul, seseorang dengan latar belakang yang luar biasa, alangkah baiknya jika tidak bermusuhan dengannya. Raja Siluman menganggukkan kepala dengan pelan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dunia Yuan, di dalam aula besar. Eka menatap Miley dengan heran, Tuan Muda, apakah kamu tidak tahu klan Ye kami ada mata air keabadian tingkat dewa? Miley Ye tercengang, mengapa kamu merasa aku tahu? Jackson juga tertegun, apakah Master Pedang tidak memberitahumu? Miley sedikit mengernyit, ayah tahu ya. Jackson berkata, tentu saja Master Pedang mengetahuinya. Alasan mengapa klan Ye kami bisa memiliki mata air keabadian tingkat dewa ini karena Master Pedang, karena dia yang menyuruh si kecil putih membantu klan Ye kami meningkat ke mata air keabadian tingkat suci. Mileye. Jackson berkata lagi, pada awalnya, aku juga khawatir memiliki mata air keabadian tingkat dewa akan menimbulkan bencana besar, tetapi Master Pedang mengatakan bahwa jika mata air keabadian klan Ye kami telah terobos, dia akan utuskan orang datang bantu klan Ye kami. Bukankah kamu adalah orang yang dia utuskan untuk bantu kami? Wajah Mileye tampak murung. Jackson ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda, kamu sangat hebat, kan? Mileye. Jackson berkata lagi, kamu mengatakan dengan Kristi bahwa kamu dapat membunuh Master di atas alam absolut secara instan dengan mudah, kamu bisa, kan? Mileye. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri dengan dua tamparan besar. Siapa suruh kamu berpura-pura hebat? Bersambung.